Maka pelajaran pertama dari Al-Fatihah, bekerjalah dalam kehidupan dengan berbuat baik, sehingga kita dikenal dengan sifat-sifat baik dalam perbuatan kita itu. Misal, Anda bekerja di kantor, jujur. Jangan korupsi, jangan menipu, jangan nyogok, jujur aja. Sehingga sifat jujur itu melekat pada diri kita. Kemanapun kita pergi, orang akan mengenal kita. Ini dia petugas yang berintegritas. Ini dia karyawan yang jujur. Ini dia pekerja yang hebat. Jadi kemanapun Anda pergi, dikenalnya jujur. Jadi hakim, jujur. Di pejabat, jujur. Karyawan, jujur. Dia orang pun sudah kenal dengan Anda. Nggak usah disogok tuh, jujur, capek ente. Jujur, melekat pada Anda. Setelah itu naik lagi levelnya. Belajar apa? Bulan depan belajar sabar. Sabar. Kalau Anda sudah minta, ya Allah, jadikan saya orang sabar, pasti dikirim masalah. Banyak masalah supaya Anda sabar. Dimaki-maki, sabar. Dicela, sabar. Dihina, sabar. Difitnah, sabar. Sampai orang menyimpulkan, dia penyabar, percuma mencela juga. Percuma, Mas. Mas cuma capek dan banyak dosa. Dia nggak akan merespon, sabar. Sabar. Capek. Sampai dia capek tuh, mau bikin makar apapun capek. Percuma karena nggak direspon, sabar. Tawadhu, ya, rendah hati. Kemana-mana rendah hati, nggak sombong macam-macam, sampai dikenal dia tawadhu tuh. Nah, itulah contoh Al-Fatihah. Ini jarang dibahas gitu. Yang kita ketahui itu ketika Al-Fatihah, Bismillah waladhdallin, Bismillah waladhdallin, Amin. Apakah sir, apakah jahar tidak dibaca sama sekali? Diributkan. Ya, sampai masuk ke dalam ormas. Bismillahirrahmanirrahim. NU. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Muhammadiyah. Yang kita butuhkan itu aplikasi dari surat yang kita kaji, aktualisasinya. Yang pertama pelajaran dari Al-Fatihah, setiap nama-nama yang baik melekat pada satu surah, ini menunjukkan keutamaan surah itu dan pesan kuatnya dari surah Al-Fatihah. Pertama, berbuatlah yang baik-baik dalam kehidupan, supaya dengan itu kita memiliki kumpulan sifat-sifat mulia yang dikenang kita selama hidup di dunia dan dibanggakan dengan sifat itu saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, di antara mukjizat yang melekat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejak mulai dilahirkan, semua nama beliau itu bentuknya sifat. Sifat. Di Nabi Muhammad itu sebelum lahir sudah punya mukjizat. Saat lahir punya mukjizat. Tumbuh berkembang ada mukjizat. Sampai remaja punya mukjizat. Dilantik jadi nabi saat akan menikah dapat mukjizat. Dilantik jadi nabi rasul, turun kemudian mukjizat terbesar untuk menetapkan beliau rasul. Di tanda-tanda kenabian sudah ada semua dan semua diabadikan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Enggak ada nabi seperti itu kecuali Nabi Muhammad SAW. Saya tunjukkan kepada Anda, belum lahir sudah ada mukjizat. Apa mukjizatnya? Sudah didoakan oleh rasul-rasul sebelumnya langsung dengan isyarat nama dan kemuliaannya. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, alaihimassalam, itu kan sering saya katakan, beliau itu 30 generasi. Datuk Nabi, kakek Nabi, ke-30. Setiap generasi bisa ribuan tahun ke situ. Itu sudah berdoa minta kepada Allah lahir seorang rasul yang doa ini menunjukkan isyarat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diabadikan doanya di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 129. Paling kiri sebelah atas. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, mohon nanti bangkitkan utus seorang rasul dari kalangan masyarakat sekitaran Ka'bah ini. Jadi lahirnya dekat Ka'bah. Ya Allah, utus seorang rasul teristimewa, termulia di antara sekian nabi yang pernah hidup di bumi, yang paling mulia. Dan lahirkannya di tempat termulia di bumi. Karena Rasul ini paling mulia, maka lahirnya harus di tempat yang paling mulia. Tidak ada tempat paling mulia di muka bumi kecuali Ka'bah al-Musharrafah. Di Makkah al-Mukarramah. Siapa yang lahir di situ? Nabi Muhammad SAW. Silakan Anda cek di antara sekian Nabi. Adakah yang lahir di dekat Ka'bah? Tidak ada. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Lahir di situ. Didoakan 30 generasi sebelumnya. Kan sering saya katakan Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fikir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adri bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi. Ya. Siapa yang doakan antum 30 generasi sebelumnya supaya antum lahir misalnya, ya Allah lahirkan dia di kota penuh harapan Bekasi. Duta harapan, ya, ujung harapan sampai ke ujung harapan tuh ada harapan indah, ya, dan seterusnya. Nggak ada. Mungkin 30 generasi sebelumnya nggak kebayang ada antum nih sekarang. Ini Nabi didoakan, Anda bayangkan. Nabi Isa itu Nabi hebat, luar biasa, Rasulnya paling mulia di zamannya. 600 tahun sebelum kedatangan Nabi. Itu udah menyebutkan nama sifatnya. Nanti saya berikan rahasia besar ya. Semua yang melekat pada Nabi Muhammad itu bukan nama zat, tapi nama sifat. Sifat semua. Ana al-Mahi, ana al-Kafi, ana Muhammad, ana Ahmad. Nggak ada nama zat, sifat semua. Apa bedanya Ustaz? Nama zat adalah nama yang ditujukan bagi personal untuk membedakan satu dengan yang lainnya.
Misal, ini Asep, ini Udin. Asep, nama zat. Udin, nama zat. Kenapa disebut Asep dan Udin? Untuk membedakan mana Asep, mana Udin. Begitu saya panggil, Udin, pasti Udin nengok, gak mungkin Asep. Asep, nengok, gak mungkin Udin. Kecuali nama keduanya Asep Udin, Udin Asep misalnya. Saya panggil baru nengok. Tapi tetap nama zat. Untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Tapi nama sifat tidak. Nama sifat, nama yang melekat pada seseorang dengan kemuliaan yang dominan yang melekat padanya. Nabi Muhammad satu-satunya Nabi Rasul yang pernah hidup di bumi yang semua namanya melekat sifat pada dirinya. Enggak ada nama zat. Muhammad disebutkan 4 kali dalam Al-Quran, semuanya sifat. Quran surah ketiga ayat 144. Quran surah ke-33 ayat ke-40. Quran surah ke-47 ayat yang kedua. Quran surah ke-48 ayat ke-29 Muhammad. Sifat. Dari kata Mahmud. Mahmud. Sifat sosial yang tinggi. Di secara sosial beliau baik. Baik, penyayang, jangankan pada manusia. Pada tumbuhan, pada hewan itu sifatnya luar biasa. Anda kebayang nggak? Menyembelih hewan saat orang biasa-biasa saja menggorok ya. Kata Nabi, jangan sakiti hewan dalam sembelihannya. Tajamkan dulu pisaumu. Tajamkan pisaumu. Apa tujuan menajamkan pisau? Supaya tidak memberikan rasa sakit yang berlebihan kepada hewan. Masih dipikirin saat disembelih juga. Tajamkan pisaumu. Tajamkan. Nanti Idul Adha nih sebentar lagi. Jangan sembarangan sembelih, tajamkan dulu. Kalau bisa tuh stok pisau atau goloknya itu bukan cuma satu. Ya, satu kemudian pakai sembelih, yang lain diasah lagi. Asah. Dan itu pun jauhkan dari hewannya. Bukan depan hewan diasah. Ya. Nggak boleh juga, haram hukumnya, nggak boleh, dosa. Kandidat selanjutnya, siap-siap ya. Nih ya, papa tajamkan dulu, papa lagi ya. Nggak boleh, tajamkan, jauhkan. Tumbuhan, dalam suasana paling emosional pun, kata Nabi jangan injak tumbuhan, jangan rusak tanaman. Bayangkan dalam suasana perang, dilarang menginjak tanaman perang. Perang itu kan emosionalnya tinggi itu. Kadang-kadang nggak terkontrol, tembak ya tembak, bom ya bom, bunuh ya bunuh. Jangan injak, jangan rusak tanaman. Makanya ulama banyak yang berfatwa sekarang, dalam suasana perang pun dilarang merusak tanaman, maka kalau ada orang yang menggunduli hutan di waktu-waktu yang damai, dosanya lebih besar daripada waktu perang. Awas tuh, tukang gunduli hutan, sampai muncul banjir badang, sampai macam, dosanya besar itu. Dahsyat. Karena dalam suasana perang punya emosional tinggi, merusak tanaman nggak boleh. Ini suasana damai, dia pangkas tanaman. Yang bisa menimbulkan bencana bagi orang, itu dosanya besar itu. Katakan dosa besar. Dosa besar, menggunduli hutan, merusak tanaman, yang menghadirkan bencana dalam kehidupan. Muncul banjir, muncul segala rupa. Itu besar dosanya. Nah, jadi indah sifat-sifat itu muncul. Itulah Mahmud. Kalau dikumpulkan semuanya, baik pada manusia, baik pada hewan, baik pada tumbuhan, maka berubah jadi superlatif, sighah mubalaghah. Dari Mahmud jadi Muhammad. Kenapa Nabi ini disebut Muhammad SAW? Karena sifatnya terhadap makhluk tak terlukiskan. Pada hewan sayang, pada tumbuhan juga disayang, anak kucing disayang, yang lain disayang, manusia pun disayang. Yang belum beriman didoakan, didakwahi dengan cara yang lembut penuh dengan kebaikan. Orang melihat beliau bicara langsung masuk Islam. Buktinya ada Abu Hurairah, buktinya Jundub bin Junadah. Ini Jundub ini pembegal, tangannya kasar, tampilan sanggar. Datang lihat Nabi baru berkata, tunduk, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Coba. Indah gitu. Indah luar biasa. Kenapa kita tidak coba itu? Bisa nggak orang lihat antum itu nikmat rasanya gitu? Ya? Lihat antum tuh enak, masya Allah, ini luar biasa. Ya, dari kejauhan ya kan, antum udah lihat dari jauh, masya Allah, ada dia nih, yuk lari. Nah, berarti ada masalah. Tapi kalau antum nggak kelihatan pun dikejar-kejar, berarti ada sesuatu yang baik pada diri antum. Cuma mulailah itu. Biasakan tuh di rumah tangga, supaya istri menatap suami itu enak gitu. Masya Allah. Kenapa mah? Pak, enak lihat papa. Tuh. Kayak Ronaldo ya mah. Siapa tuh Ronaldo Pak? Jangan-jangan teman papa ya? Tapi indah gitu. Indah. Maka nanti ada banyak hadis di rumah tangga itu indah. Tatapannya melahirkan pahala. Suami itu kalau tatapan ada pahala. Tapi tatapan sayang ya, bukan tatapan benci dan penuh persoalan. Baik. Ahmad berubah. Ahmad itu sifat kemuliaan secara vertikal. Dari kata Hamid namanya. Hamid. Hamid itu satu sifat baik, punya unsur vertikal. Hablu minallah. Jadi kalau rajin tahajud, satu aja. Puasa belum, tapi tahajud terus ya, kerja ahli tahajud dia. Orang misalnya bangun jam 3, dia jam 2 bangun. Kadang tidur cuma 2 jam, ngejar tahajud aja. Bangun, zikir setelah itu. Puasa, tidak. Hafalan Quran, belum banyak. Tapi tahajud luar biasa. Kadang-kadang bawa mushaf, baca, ahli tahajud. Satu ibadah, yang lain belum. Hamid. Ada ahli puasa, tahajud belum konsisten. Bangun, kadang terlambat. Subuh, iya, tapi puasa, gak ketinggalan. Apalagi sahurnya. Ya, kejar. Dari Senin, Kamis, Ayamul Bid sampai puasa Daud, Anda bayangkan, Hamid. Tapi kalau Anda dapatkan, maaf ya, rajin tahajud, rajin puasa, rajin baca Al-Quran, terkumpul semua, maka dirubah kalimatnya dari Mahmud, Hamid, dari Hamid jadi Ahmad namanya. Ahmad.
Kenapa Nabi Isa menyebut Rasulullah SAW dengan nama Ahmad di surah 61 ayat yang ke-6? Wa mubasysyira bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya, umatnya menduga Nabi Isa ini rasul terakhir yang turun di bumi. Karena ada ramalan di kitab-kitab itu, rasul terakhir itu sifatnya punya sifat kasih yang dalam. Dan Nabi Isa punya kemiripan dengan Nabi Muhammad di situ. Sama-sama penyayang, punya sifat kasih. Punya sifat kasih. Lewat di sungai ada bangkai hewan. Ya, bangkai hewan sudah busuk, muridnya mengatakan, guru bau sekali di bangkai. Kata Nabi Isa, Yesus Al-Masih, kata beliau, ih putih benar giginya. Kata muridnya, guru kenapa berkata begitu? Kata Nabi Isa, manusia yang mengucapkan apa yang difikirkannya. Kalau yang difikirkan jelek, yang keluarnya jelek. Muridnya memikirkan bau bangkainya, Nabi Isa mencari kemuliaan di hewan itu yang telah jadi bangkai. Secara sosial sama. Tapi kata Nabi Isa, Rasul terakhir bukan saya. Akan ada yang lebih hebat dari Rasul-Rasul sebelumnya. Ibadahnya pada Allah tak terlukiskan. Dijamin surga, tapi masih mau tahajud yang rakaat pertamanya bisa bengkak kakinya. Dijamin surga. Tapi kalau infak, dia tidur, bagian belakangnya masih ada bekas-bekas di punggungnya. Tapi kalau infak, 100 ekor unta, sekian ratus keluar. Lillah. Bacaan Qur'annya luar biasa. Kesaksian sahabat banyak. Paling indah bermakmum di belakang Rasulullah. Tak terasa rakaat pertama 100 ayat. Tak terasa rakaat pertama selesai Al-Baqarah. Tak terasa rakaat pertama nyambung Ali Imran. Tak terasa nyambung An-Nisa. Tak terasa rakaat pertama 5 juz 4 halaman. Tak terasa besoknya tak mau ikutan lagi. Itulah Ahmad. Nah, maksud saya, Nabi itu diutus jadi contoh. Kalau beliau Mahi, Kafi, Ahmad, Muhammad, maka kita umatnya dimintalah meniru semua keistimewaan ini. Dicari kemuliaan dari situ. Itu pelajaran pertama dari Al-Fatihah.